Ya, siap. Bang Adilau mendengarkan tadi narasi dari Tenovi ya, bahwa niat baiknya Bang Adilau juga sudah minta maaf, ternyata beliau juga sudah dengar, tetapi ternyata Bang Adilau ini masih ada urusan KTP lah dan segala macam. Ada tanggapan Bang Adilau? Baik, Bang Faktual, kalau kelamaan di mute aja ya. Begini, saya menyapa dulu, selamat pagi, saudara rekan Bang Pablo yang baik hati, Bang Densu. Pagi. Meskipun Bang Densu belum balas DM saya, Oh, tapi nggak belum ya? apa-apa. Malu beliau orang sibuk. Nama IG-nya apa ya Bang Erdil? Bukan IG, saudaraku ini RD Lowe di TikTok. Saya IG mah pernah dipromosi nama John LBF juga nggak naik-naik. Followernya udahlah di sini aja kan. Oke, lanjut lanjut. Aku cek. Siap, siap. Jadi gini, saya langsung ke Bang Yoman, di mana beliau memiliki kausalitas hukum yang mendapatkan kuasa hukum dari NP ya. Jadi saudara memang tugasnya begitu, harus membela kliennya, saya apresiasi. Tetapi juga dalam pembelaan itu mesti tetap menjaga etik, ya kan. Itu saran dan mengingatkan kan begitu. Tapi bukan dalam konteks permasalahan ini. Barangkali mungkin kelebihan berbicara lo segala macam itu kan agak sedikit mengecek saya. Jadi begini, saudara. Saya dalam konteks permasalahan ini menyampaikan ke saudara harus up to date. Ya, kalau kemarin saya berstatement sebegini, saudara sudah menjawab. Ya, maklumlah. Baru 1 hari saya ngobrol di ruangannya Kisodo Bono yang memang dia bersepakat untuk menunjuk saya sebagai lawyer untuk minta Alvin Lim menyiram matanya. Ada Tenopi udah baik kita berbicara. Pagi-paginya malamnya dilaporin kan gitu kan, kaget saya Bang. Ya dimohon dimaafkan lah ya dulu ini yang kalang kabut segala macem ya kan. Nah, akhirnya saya percaya banyak orang baik karena saya yakin mau nama besar Denny Sumargo, nama besar Pablo Benua, nama Yoman Ray itu kalian memiliki suatu tujuan yang sama. Bagaimana hidup kita bisa berlaku adil kan begitu. Saya belajar dari kalian. Makanya saya tadi bertemu dengan seseorang, nggak saya bisa sebut namanya di sini. Berbicara banyak hal hati ke hati ya kan, memberikan pandangan segala macam luar biasa. Saking pusingnya saya berbicara sama orang itu, kalau masalah ini udah selesai saya bakar bukti-bukti saya, buat apa saya bilang nggak berguna, saya bilang kan udah capek kan gitu. Tapi begini Bang Yoman, saya sampaikan ketika saya menyampaikan ini tidak ada Bang Densu dan Bang Pablo tadi. Saya secara pribadi, kalau perkara hukum itu, saya seorang advokat dan saya meneladani Undang-Undang 45 pasal 1 ayat 3. Saya harus patuh kepada hukum. Nah, tapi ketika saya juga menjadi suatu biang keonaran kembali, saya malah ditunjukkan sama Tuhan. Aduh, kebayang kalau saya ngoceh-ngoceh kayak dulu lah. Mending melanjutkan puasa saya aja. Nah, jadi yang paling penting bagi saya di sini adalah nilai etik, Pak. Nilai etik itu bukan untuk saya pribadi, itu sudah jelas is important bagi saya. Is very expensive, sangat mahal sekali harus saya perjuangkan harga diri saya. Tapi di belakang saya kan mewakili saya lembaga besar, namanya Peradi, Lembaga Hukum Indonesia, keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Maka melihat kelakuan saya yang makin gila, saya makin dijauhi oleh mereka. Nah, saya sepakat untuk masalah etik dulu ya. Ketika saya menyampaikan sesuatu secara hukum, saya ngapain saya harus minta maaf gitu kan. Tapi perasa saya yang narasi saya yang disampaikan telah menyakiti orang lain. Saya juga paham dosa yang paling terbesar itu di Muslim ya, dosa yang sesama manusia. Coba bayangin, saya berdosa kepada seseorang itu besok dipanggil sama Tuhan. Saya mau minta maaf kemana Pak, orangnya udah nggak ada. Akhirnya saya di situ
saya punya determination sampai saat ini saya harus meminta maaf kepada seseorang itu. Meskipun konsekuensinya di dalam perjalanan tersebut, saya juga harus berimbang dong, ya kan? Saya sepakat dengan Bang Yoman. Kemarin saya salah juga ya, karena saya kalut, saya press conference, nah saya laporin balik aja lah, buat bargaining possession. Tapi saudara yang mengatakan kepada saya sebagai sahabat saudara rekan, nggak baik Bang RD seperti gitu, Bang Jo segala macem. Karena kan hakikatnya kita itu di sini sering berbicara, berkomunikasi, diskusi, dan kita sebagai sahabat di sini, sahabat diskusi maksud saya. Makanya sedikit saya terpengaruh dengan omongan-omongan yang positif masuk ke otak saya. Maka dari itu tepatnya hari ini 5 kali 45 jam, tidak sedikit pun nih harus dicatat juga sama Bang Gol ya. Bahasa yang saya sampaikan itu saya belum melakukan pelaporan kembali. Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan saya juga ya sudahlah, proses hukumnya saya hadapin aja lah kan gitu. Ngapain saya harus apa namanya, harus ke-trigger dengan laporan polisi ini. Itu sikap saya. Tetapi saya sebagai manusia yang memang juga hidup di sosial dan punya pembelaan kepada diri saya tidak mengatakan saya tidak akan melaporkan gitu kan. Saya hanya menyampaikan saya belum melakukan pelaporan. Tetapi kalau misalkan memang toh suatu saat ada suatu celah untuk berdamai kan begitu. Ini kan baru laporan kata Bang Yoman, belum lidik segala macam ahli bahasa segala. Saya memahami ya sudahlah, bila perlu kalau memang damai nggak usah lah saling lapor, kan kita sudah banyak pengalaman memetik hasil keilmuan, etika, nilai-nilai kepatsunan dari perkara ini ya Bang Yoman saudaraku. Jadi saya malah bersyukur Bang Yoman masih bertahan menjadi kuasa hukumnya NP, yang mungkin makin banyak di luar sana juga orang yang berseberangan dengan saya. Saya bersyukur sehingga perkara ini menjadi tidak ribut. Nah, terakhir Bang Faktual dari saya adalah saya hanya partikel terkecil dari permasalahan ini, tidak memanfaatkan momen. Bang Faktual, kalau saya mau panggung ya kan dengan bukti-bukti yang semua orang punya bukti lah, semua orang punya bukti. Saya bergabung aja sama Alvin Lim, ya meledakkan semua ini kan disorot terus-terusan nama saya dengan. Tapi saya tidak lakukan itu. Percuma kita mendapatkan suatu panjat sosial dengan sesuatu hal yang melanggar etik. Nanti saya tidak akan banyak teman. Nah, saya juga mungkin tidak akan menyebut nama. Oh netizen, Bang Densu, Bang Pablo, saya semua yang ada di sini itu, mereka itu bisa melihat perilaku seseorang, mengolah secara semiotik di dalam otak kita literasi tersebut sehingga melahirkan suatu aksiologi. Oh iya, ngapain sih lawyer ini begini kelakuannya, begini ini segala macam. Nah, dan baru di kasus ini kalau memang saya dijudge oleh netizen, saya baru memerankan peran antagonis sebagai penjahat, ya kan? Waduh, gak enak sekali ya. Tapi ada juga yang habit, ya kan? Inisial R, pengacara yang terus senang dengan pemeran seperti kayak gini. Mungkin habitnya di situ. Oh, saya nggak cocok mungkin di sini kan begitu. Seurgensinya apa sebetulnya? Nah, sekarang begini. Di dalam suatu adigium, mungkin kita sering mendengar habis and idem, ya kan? Habis and idem itu kan dimiliki oleh jiwa seorang advokat, di mana seseorang yang sudah mengetahui bahwa nilai-nilai kedamaian yang harus kita capai dalam kehidupan kita itu terletak dalam adigium tersebut, sehingga kita tahu bahwa saya dengan beliau ini, dengan NP ini kan sudah dari awal sudah saya puasa, saya sudah meminta maaf. Maka saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ricky Sitohang, ya. Saya mengamati setiap media sosial. Akhirnya dia mengatakan bisa memilih kan gitu. Dan mungkin saudara sebagai rekan sejawat dan sama-sama memiliki kausalitas hukum dengan NP, beliau mengatakan nggak usahlah kalau orang udah minta maaf segala macam. Itulah asas tersebut termaktub di dalam logika rasiologiknya si Jenderal Purnawirawan tersebut. Saya adalah orang yang memang saat ini mempertaruhkan diri saya di publik.
Ya mohon maaf saudaraku Bang Adilau. Ini poinnya nggak ini. Maksudnya kita bagi-bagi waktu saudaraku. Bagi-bagi waktu punten-punten. Mohon dimaklumi ya. Jangan tersinggung dan jangan berkecil hati karena memang kita berdiskusi. Ada beberapa orang jadi tolonglah waktunya juga kita berbagi-bagi ya. Ada juga yang belum bernarasi. Mbak Resita, apa Mbak Resita yang mau disampaikan? Assalamualaikum dan selamat pagi Mbak Resita. Mumpung ada Bang Densu, ada Bang Pablo. Di sini Bang Adilau dan juga Bang Nyoman masih ada. Silakan Mbak Resita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Selamat pagi ya, udah mau pagi. Udah pagi ya. Nah, ini saya kan dengar Erdilau menyatakan menyesal, minta maaf itu udah sering ya, dengan panjang kali lebar sama dengan luas lah keterangannya gitu. Yang curhat lah menurut saya, yang menyampaikan curhatnya gitu. Tapi saya lihat di sini seperti Bang Daus tadi itu langsung minta maaf ke Teh Novi. Tadi ada Teh Novi. Kenapa Bang Erdilo tidak langsung minta maaf ke Teh Novi kalau emang menyesal, kalau emang minta maaf? Karena dari sebelum Erdilo dilaporkan oleh Teh Novi kan pernah ada di Komal ini juga Teh Novi dan Erdilo. Teh Novi sudah menyebutkan ke saya tidak ada minta maaf dari sebelum dilaporkan. Kenapa tidak ada inisiatif untuk meminta maaf langsung? Sekarang sudah dipertemukan di Komal ini secara langsung. Bang Erdilo hanya bernarasi terus, curhat terus, tapi tidak ada menyampaikan permintaan maafnya ke Teh Novi secara langsung. Tidak seperti Bang Daus tadi kan langsung meminta maaf gitu Bang Erdilo. Jadi hanya meminta maaf ke media aja, ke publik, ke Teh Novinya kan nggak ada didengar dan nggak ada inisiatif sampai dilaporkan ini. Nah tadi bernarasi panjang ke lebar sama dengan luas, begitu terus curhat terus ke media. Itu untuk Bang Erdilau. Maaf ya Bang Erdilau, itu hanya unek-unek saya aja gitu, yang begitu bosan mendengarkan curhatannya Bang Erdilau. Terima kasih. Terus yang ini yang tadi ya, ini unek-unek saya juga ya sebagai netizen. Kita ini diedukasikan seperti apa sih oleh lawyer yang ada di Indonesia ini? Lapor. Apakah nanti saudaranya kesinggung sama saudaranya dilaporin juga? Apakah nanti kesinggung sama tetangganya dilaporin juga? Apakah kesinggung sama temannya dilaporin juga gitu? Nanti orang takut lah dekat-dekat sama dia sebagai lawyer gitu. Kalau edukasinya seperti itu. Nah itu. Nah ya, seperti tadi anak muda. Agus juga anak muda. Jaka tadi yang naik di atas Komal ini anak muda juga. Teh Novi anak muda juga. Nah, kalau saya lihat di sini anak muda seperti apa yang harus kita support gitu. Tadi itu ada yang support Jaka, ya oke lah, karena dari cara sudut pandang yang mensupport ya. Tapi kalau menurut saya yang anak muda yang disupport itu anak muda yang memberikan contoh yang baik. Kalaupun dia punya kesalahan, itu dalam proses dia belajar gitu. Nah, seperti Jaka tadi itu kalau disupport dari etika, dia cerdas, tapi dia tidak memberikan contoh etika yang baik terhadap anak muda yang lain ya kan. Kita boleh cerdas, tapi kecerdasan moral kita juga harus kita bimbing diri kita untuk itu. Kasus Agus ini kan karena apa? Karena cerdas ada gitu. Kita nggak kekurangan orang cerdas lah mungkin di Indonesia ini. Tapi etikanya gitu. Etikanya masih kurang. Yang seperti ya tomat itulah. Tolong, maaf, terima kasih. Itu tuh nggak jalan. Itu makanya ada kasus seperti sampai kayak gini. Ya Agus anak muda. Apa yang dicontoh dari Agus sebagai seorang anak muda. Oke, disabilitas gitu. Bukan berarti disabilitas kita itu dengan cara seperti itu kita seolah-olah apa yang kita lakukan itu adalah benar gitu. Apa kita nih contohnya Agus Buntung disabilitas udah jadi tersangka dia sekarang gitu. Jadi nggak bisa kita nih buta. Jadi apa yang kita minta, apa yang kita lakukan itu tidak boleh dihujat. Harus berempati, itu adalah benar. Kita cari pembenaran. Siapa yang menghujat kita, siapa yang memperodikan kita, itu salah. Itu menghina disabilitas seperti itu. Disabilitas itu juga tidak boleh merugikan orang lain. Ya, sampai minum dulu. Minum dulu ya, Has. Oke lah, saya minum dulu lah, Has. Bernapas dulu, saya cari oksigen dulu. Makasih. Minum dulu, Kak. Minum dulu, Kak. Oke, Mbak Harini, silakan Mbak Harini disampaikan narasinya. Assalamualaikum dan selamat pagi Mbak Harini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Alhamdulillah bisa dipertemukan di Komal ini. Yang masih saja kita membahas tentang Agus ya. Yang masih saja kita membahas tentang Agus. Bentar. Jadi di sini kita kembali lagi membahas tentang Agus dan laporan-laporan yang diberikan. Jadi kalau saya kayaknya membahas tentang Agus masalah uang saya udah nggak mau lagi. Cuman ya kalau masalah etika tetap masih ada kekurangan dalam pihak Agus. Kemudian masalah lapor-melapor ini, saya juga heran kok para lawyer, para saling lapor, kemudian akhirnya mereka sendiri yang dilaporkan. Akhirnya kembali mereka yang dilaporkan. Jadi kesannya kan lucu kan? Lucu kok kembali lawyer yang harus dilaporkan oleh klien gitu kan, kebalik jadinya. Makanya di sini sebenarnya memang kembali ke etika. Seandainya mulut bisa dijaga, nggak akan ada kasus lapor-melapor ini. Tapi sayangnya mulut nggak bisa dijaga. Jangan berkata apa yang telah kita ucapkan, kemudian kita meminta maaf, dan itu selesai sampai di situ. Nggak bisa. Luka yang tertoreh tidak akan bisa hilang. Kemudian apalagi ini di media sosial, jejak digital itu ada. Jadi ketika kita menghujat seseorang, kemudian orang hanya melihat sepintas, orang berkata, oh iya itu benar. Seperti yang dilakukan AL terhadap Novi. Ketika orang melihat itu sepintas, apakah dia seorang pelacur? Oh, berarti dia pelacur ya? Bisa saja orang berpikiran begitu. Bisa saja orang berpikiran begitu. Dan juga buat Bang Erdelau, kata-kata yang telah dikeluarkan selama ini sangat-sangat tidak bagus. Maaf ketika Bang Erdelau bernarasi seperti itu pada saat Erdelau masih bareng sama Farhad, itu saya juga nggak suka mendengarnya. Saya tidak membela siapapun. Saya tidak membela Novi, saya tidak membela Agus. Saya hanya menilai dari sisi baik dan sisi buruknya aja. Jadi ketika saat ini Bang RD harus dilaporkan oleh Novi, sudah dibuka peluang untuk kemarin kan udah janji mau berdamai, tapi Bang Erdilo masih lagi mengatakan seakan-akan Bang Erdilo mau berdamai, tapi ada nada ancaman bahwa Abang punya bukti. Nah sebenarnya hal-hal seperti itu nggak perlu diomongkan lagi. Kalau kita memang sudah mau berdamai, pure damai. Gitu. Itu aja dulu host. Oke, silakan minum dulu. Izin Bang Densu, mungkin ada sedikit tanggapan-tanggapan mungkin atau edukasi sedikit ke teman-teman faktual yang mau disampaikan, silakan Bang Densu. Punten. Iya. Nggak ada sih Bang, saya mah udah ngikut aja. Udah ini masalah sebenarnya sudah tinggal sedikit lagi juga selesai. Diberesin nanti paling sama Pablo itu. Tapi tadi ada Bang Densu katanya apakah masih ada pertemuan lagi, perdamaian lagi di Kemensos atau memang udah nggak ada lagi pembahasan ke Kemensos lagi? Punten tadi ada beberapa bertanya teman-teman netizen. Secara planning sih yang saya dengar, saya belum bisa pastiin, katanya minggu depan. Tapi kalau misalnya dalam minggu-minggu ini sudah ada tindakan-tindakan lain yang dilakukan dari beberapa pihak, ya kemungkinan itu tidak perlu dilakukan lagi sih. Bisa tidak terjadi karena dari pihak Kemensos kan coba untuk menengahi. Tapi kalau pihak yang ditengahi tidak bisa mengikuti apa yang menjadi arahan, dan kita juga tidak bisa mempersalahkan salah satu pihak ya, karena kan salah satu pihak pasti dia punya alasan dia sendiri ya. Seperti kita tahu kalau kita dilaporin ya kita juga harus bersikap seperti apa dan lain-lain gitu. Jadi ya mungkin Kemensos ya mungkin akan coba melihat mana yang paling bijak yang dilakukan dari kedua belah pihak aja sih mungkin. Gitu. Kalau menurut aku sih yang paling bijak ya betul. Itu keputusannya ada di pihak donatur aja. Mau digimanain uangnya gitu. Karena urusan ketika uang itu sudah beres, nah, itu udah enak tuh, tinggal fight kan antara Novi sama Alvin, Agus sama donatur, saya sama Farhad kan. Kirain udah berdamai Bang Densu. Belum berdamai Bang Densu? Belum. Itu baru konsep. saya maaf izin sedikit Pak Nyoman. Saya udah berdamai karena kan beliau sudah meminta maaf. Cuma saya tetap tidak percaya sama Bang Farhad itu. Karena saya ini kalau menilai orang itu, saya tidak sembarangan. Saya tidak buru-buru langsung menyimpulkan sesuatu dan kemudian menjudge orang. Enggak, saya itu mengevaluasi semuanya. Bayangkan, saya itu sampai nonton 15 tahun lalu videonya Farhad. Saya riset sedalam itu tentang orang ini.
Jadi saya nggak main-main ketika saya menyimpulkan sesuatu, karena menurut saya tidak fair kalau kita menyimpulkan sesuatu kepada setiap orang dengan laut yang dangkal gitu, tidak bagus gitu. Dan menurut aku Bang Farhat ini dia sudah punya itikat baik dan saya sangat menghormati itu. Tapi saya mau lihat itikat baik ini berjalan sejauh mana dalam kasus ini sampai selesai. Karena menurut saya pertanggungjawaban Bang Farhat di dalam masalah ini tetap ada. Dan saya tidak mau dia cuci tangan. Sorry bro, you cannot do that selama gue masih ada di dalam. Siap, 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 siap. Oke, terima kasih. Saya langsung menyapa dulu Bang Pablo itu tadi yang disampaikan oleh Bang Densu ya. Bang Pablo izin mungkin sebagai pihak dari donatur ada hal-hal yang perlu ditanggapi dan ada mungkin yang perlu dinarasikan. Silakan Bang Pablo izin, punten. Ya kalau kita dari pihak donatur, Pak, dari kuasa hukum donatur, intinya kami tetap on track mendengar apa yang menjadi harapan daripada klien-klien kami yang ada 577 itu, gitu ya. Yang mana dari 577 itu berdasarkan analisa kami sebagai representasi dari total keseluruhan 8.000 donatur yang sudah memberikan sebagian rezekinya kemarin untuk pengobatan mata Agus. Jadi intinya kami melihat bahwa memang ada satu urgensi yang harus segera diputuskan. Urgensinya itu apa? Penggunaan uang tersebut. Karena harus tunggu berapa lama uang tersebut mengendap di yayasan. Sementara para donatur, kalau secara, gua nggak bicara hukum, tapi bicara soal religi lah ya. Donatur ini ingin segera mendapatkan pahalanya tuh. Ingin agar pahala tersebut, rezeki yang disalurkan tersebut benar-benar digunakan tepat sasaran, diperuntukkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Gue sepakat dengan apa yang disampaikan Densu tadi, yang dia bilang bahwa Agus pasti akan banyak sekali orang yang membantu begitu ya. Bahkan gue tahu Alvin Lim juga sudah menyiapkan uang 1,5 miliar kan katanya yang ada di rekening, tapi kan dia masih menunggu para donatur datang ke dia untuk mengganti. Ya gua rasa nggak usah nunggu donatur lah, 1,5 miliarnya dipakai aja untuk mengobati Agus. Gua rasa itu jauh lebih elok. Tidak terkesan kita ingin menunjukkan bahwa memang kita punya uang 1,5 miliar kan begitu. Gua pengen ini segera selesai, nggak berlarut-larut gitu ya. Nah, jadi paling itu aja sih kalau untuk donatur. Nah, kalau untuk RD Lau dengan dengan Novi tuh langsung ngomong sama Densu tuh. Densu pasti punya solusi lah untuk itu. Gitu ya, Bro. Oke, siap. Silakan Bang Nyoman. Izin. Baik. Iya, saya akhirnya malu Bang Hos. Ya. Bang Densu ini lebih hukum daripada orang hukum, lebih beretika dari orang yang belajar kode etik. Kalau moral kita nggak boleh ragukan lagi beliau. Ya, betul. Jadi gini Bang, sebenarnya kita berbicara tentang ya mungkin ajaran Bang Denny Sumargo yang selalu saya dengar statement dia dalam kesaksian bahwa hukum tabur tuwe itu lah. Ini adalah kasus pro bono yang tidak ada uang, tetapi mereka mengambil momen ini untuk mendapatkan validasi atau populer dalam kasus ini. Waduh, itu saya semacam jatuh dari langit Bang. Prinsip lawyer bukan begitu. Prinsip lawyer itu adalah ketika kita melakukan pekerjaan free atau bebas atau pro bono, itu soal amal dalam bidang kita. Jadi kalau untuk berbuat baik itu tidak perlu harus jadi ulama, jadi pastor, jadi pendeta. Kita semua punya profesi memiliki tuntutan untuk berbuat baik. Mungkin dengan bidang hukum ini kita bisa mempersembahkan membantu orang lain atau memanusiakan manusia lain. Tapi sayangkan kalau memang prinsip ini digeser seolah-olah ya
apa ya, kata kasarnya sekarang kan pansos gitu ya. Lalu ada orang yang bilang begini, kalau kita tidak terkenal, lalu orang tidak akan membayar kita dan menggunakan kita. Come on, bagaimana nasib Bu Yono Sution pada waktu itu masih zaman jadul, tidak ada TV. Satu-satunya TV itu TVRI, dan itu pun TV kapitalis, pemerintah. Tetap kok mereka eksis kok dalam dunianya, dikenal, bahkan disemakan sebagai bapak advokat. Jadi come on lah, kalau kita mau terkenal, udahlah bunuh seorang nenek-nenek, tetapi jangan nenek-nenek jalanan, nenek presiden sekalian langsung tenar itu. Apakah itu prinsip kita? Kan tidak gitu loh. Jadi janganlah kita gunakan satu hal-hal yang negatif. Jadi begini Bang Hos, orang yang belajar hukum itu sampai profesor sekalipun, itu saya mengilustrasikan seperti pisau Bang. Pisau ini kita asah setiap hari. Lalu pisau ini ada dua hal, ada plus minus. Kalau pisau ini kita gunakan untuk potong sayur, baik. Potong daging, baik. Coba kita gunakan pisau yang tajam itu untuk membunuh orang. Nah ini yang dampak negatif dari pisau itu. Sama kayak kita ilmu hukum. Jangan coba-coba kita belajar hukum, memahami hukum, lalu kita membodohi orang lain. Lalu mengancam orang lain tidak baik itu. Artinya sama. Jangan kepintaran kita, kehebatan kita itu untuk mengkerdilkan orang, merendahkan orang, menjatuhkan harga martabat orang. Ini tidak bijaksana dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Jadi begitulah, saya pikir kasus ini janganlah kita mengambil satu kesimpulan dalam cerita terakhir sehingga kita menyatakan Novi begini, yayasan begini. Coba kita kembali kepada awal. Saya yakin Agus pasti ngomong, aduh ya Allah, ini ya Tuhan, ini Tuhan sudah mengirimkan malaikat Bang Densuni dengan Novi ini terhadap saya. Lalu di pertengahan perbedaan pendapat dianggap orang itu jahat. Secepat itukah berubah sikap orang baik menjadi orang buruk? Ini soal moral. Jadi lagi-lagi yang kita sesali adalah persoalan substansi adalah persoalan Agus versus yayasan. Sekarang ini adalah persoalan lawyer to lawyer, lawyer to lawan. Kalau Agus ini bisa berdamai katakan besok. Pertanyaan lain, bagaimana dengan tindakan-tindakan opsional, misalnya yang dilakukan oleh Alvin Lim terhadap Novi, sahabat saya Bang Erlo terhadap Novi. Bagaimana? Apakah harus berdamai juga? Bahkan dampak persoalan Agus dengan yayasan jauh lebih kecil dibanding dengan tindakan-tindakan baru dari persoalan itu. Ini kan tidak bijaksana kawan. Sama kayak kita mau nagih utang bunuh orang. Ya persoalan utang sederhana, soal perdata. Ya bunuh orang ya pidana. Inilah karena tidak bijaksanaan kita dalam menggunakan ilmu. Jadi ilmu yang baik itu adalah udah gunakan, tidak bermakna untuk menakut-nakuti. Jadi itu Bang. Jadi saya tanggapin lagi sama, ini tidak bermaksud ke Bang Erdelov ya, tidak sama sekali. Saya bicara secara umum bahwa saya sekarang ini malu mengaku lawyer. Ya mungkin lebih tenang saya di kampus kali ya. Malu Bang, kenapa? Ini lawyer ini menjadi trending topik yang tidak menarik, gaduh gitu loh. Tapi saya lirik kok, lirik. Lawyer yang itu aja yang gaduh. Yang Bang Densu mungkin bisa petakan siapa yang gaduh. Bang Pablo juga begitu, tahu. Orang-orang itu aja. Dia pemain lama gitu. Jadi Agus ini adalah pemain film, sutradaranya di belakang itu. Yang sutradara ini menginginkan durasinya sampai 900 episode. Ya Agus sudah ngos-ngosan, tetap aja dia paksakan diri. Kira-kira begitu ya. Terima kasih Bang Host, mungkin ini closing statement saya. Bang Densu, salam hormat saya. Abang lebih hukum daripada orang hukum. Jadi saya bilang, kami orang hukum ini jangan sombong. Soal hukum belum tentu semua orang bisa baca. Orang sekolah, tetapi orang bisa baca. Jadi orang walaupun tidak sekolah sekalipun, dia tahu mana yang baik dan mana yang benar. Hukumnya tidak mengerti, tapi soal baik dan benar itu semua orang dapat. Karena itu rujukan dari moral. Moral itu dasarnya dari spiritual.
Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bang Host. Terima kasih Bang. Siap, Bang Nyoman. Dan untuk teman-teman ya, saya tadi membaca ya itulah, makanya saya tegasin, tolong untuk merekam layar itu dihentikan karena ini sangat merugikan saya. Ini nge-lag terus ya. Jadi banyak sekali yang kesusahan-kesusahan yang saya alami dari teman-teman. Habis itu teman-teman mengkomersialkan, lalu paling dirugikan ya saya kayak begini bingung nge-lag-nya kemana-mana ya kan. Kayak gitulah teman-teman semua. Jadi untuk para youtuber-youtuber silakan bikin komal saudaraku karena ini saya betul-betul dirugikan. Ini nge-lag-nya luar biasa ini. Jadi mungkin begitu, terima kasih Bang Nyoman. Bang Ardilau atau Saya Oh iya, izin menanggapi sedikit Bang Nyoman. Iya, Jadi Bang Nyoman terima kasih banyak. Terlalu tinggi pujiannya. Karena saya merasa kalau saya dibilang orang yang lebih ngerti hukum, tidaklah. Kalau saya dibilang orang yang sering dihukum, iya. Semasa muda saya sampai saya dewasa, hukuman demi hukuman itu tidak terelakkan. Dari hukuman fisik sampai hukuman Tuhan itu saya sudah banyak rasakan. Tapi bukan berarti saya yang paling dihukum lah. Ada orang lain yang juga mengalami hukum-hukum itu. Tapi saya mengartikan bahwa apa yang dikatakan oleh Bang Nyoman ini sebagai sebuah bentuk karakter yang luar biasa. Ini ya, kalau saya bilang, kalau mau nyari lawyer, cari lawyer yang seperti Bang Nyoman ini. Cara pandang dia itu akan membantu si klien untuk bisa menemukan solusi dari masalahnya. Karena permasalahan daripada kasus donasi ini juga berhubungan dengan profesi lawyer. Dan saya bersyukur ada orang-orang seperti Bang Nyoman yang bisa menjadi inspirasi di mana lawyer-lawyer lain bisa mengambil sikap-sikap dan karakter yang bijak dalam berbicara, menempatkan narasinya dengan baik, memperhitungkan setiap langkah supaya jangan menyinggung orang lain tapi kena pada poinnya. Cuma kan kalau di zaman sekarang ini, itu hal yang kalau aku bilang udah terkikis dengan adanya sosial media, di mana sosial media itu lebih mengunggulkan orang-orang yang bernarasi-narasi ekstrim. Karena narasi ekstrim itu secara algoritma di sosial media, karena saya pelakunya, itu sangat mengundang exposure. Nah, saya pikir banyak juga nih para teman-teman lawyer yang sangat pintar menggunakan poin itu untuk membangun branding mereka. Itu yang saya maksudkan, saya tidak membaca yang tersurat, tapi saya membaca yang tersirat. Jadi Bang Nyoman ini menurut saya adalah seorang yang harus kita contoh. Tetap kita mengikuti zaman, tapi seorang lawyer itu harus mengerti intisari daripada apa yang menjadi permasalahan dan mencari solusi. Karena hukum itu digunakan untuk mencari keadilan, bukan mencari korban. Kalau hukum itu digunakan untuk mencari korban, berarti hukum itu dia sudah sesat jadinya. Nah sekarang dalam kasusnya Agus ini, maaf ya, ini subjektif saya. Agus ini jadi korban. Korban apa? Korban ketidaktahuan dia. Korban apa? Korban dia merasa bahwa uang itu adalah milik dia. Korban apa? Korban dia merasa bahwa dengan kondisi dia sekarang, dia sudah sulit untuk punya masa depan yang baik. Paling enggak kalau saya punya uang, saya bisa buat pegangan. Jadi poin-poin yang subjektif saya ini ya, ini kan belum tentu benar ya. Artinya ini yang membuat dia itu butuh dibimbing oleh orang-orang yang punya karakter bagus. Maka lawyer-lawyer seperti Pak Nyoman inilah orang yang tepat. Bukan lawyer-lawyer yang menggunakan narasi-narasi ekstrim untuk mencari exposure supaya bisa menciptakan branding yang kuat. Untuk apa branding itu kalau tak ada nilainya? Untuk apa lu menjadi orang hebat kalau tak ada kebaikan di dalamnya? Karena kuburan lu tetap akan sepi. Tak ada orang yang datang ke sana untuk berterima kasih karena nilai yang sudah lu tinggalkan di dunia. Yang ada lu hanya bisa menikmati itu sementara saja, tapi lu tidak meninggalkan legacy buat hidup lu untuk orang lain. Saya ini bukan orang Islam, tapi saya suka satu kalimat di dalam Islam yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi manfaat apa yang kau berikan kalau tak ada nilainya di dalam itu? Jadi terima kasih Bang Nyoman untuk menjadi figur yang luar biasa itu. Monggo lanjut.